Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Gina Saputri dengan NIM 20651066 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan akhir mengenai analisis studi kelayakan bisnis DIY furnitur dari kelompok 3 kelas 7C Akuntansi Manajerial. Selanjutnya yaitu adalah mengenai topik yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama ada dari aspek hukum dan legalitas, ada juga dari aspek produksi dan operasional, ada juga aspek ekonomi dan budaya, ada aspek pasar dan pemasaran, ada aspek manajemen dan aspek teknologi, serta yang terakhir yaitu adalah aspek keuangan. Aspek hukum dan legalitas di dalam industri furnitur ini melibatkan beberapa aspek hukum dan legalitas yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha ini. Memahami dan mematuhi aspek-aspek hukum dan legalitas ini dapat membantu pelaku usaha dalam industri furnitur untuk menjalankan bisnis mereka dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu adalah secara spesifik memahami aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk yang pertama kita juga dapat menganalisis kegiatan usaha yang dilakukan, yang kedua juga menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dijalankan, ada juga menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan, dan yang terakhir juga menganalisis jaminan-jaminan yang tersedia jika bisnis dibiayai melalui pinjaman. Itu adalah mengenai aspek produksi dan operasional perusahaan DIY furnitur. Itu adalah mengenai alur produksi dalam industri manufaktur melibatkan serangkaian langkah atau tahapan yang dirancang untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Berikut adalah gambaran umum dari alur produksi industri manufaktur, dan ini bisa kita dilihat ada penjelasannya. Yang pertama ada penerimaan bahan baku, di mana bahan baku yang diperlukan untuk produksi dihantarkan dan diterima di pabrik. Pada tahap ini, bahan baku itu dicek untuk memastikan kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, juga penyimpanan bahan baku. Jadi bahan baku ini disimpan dalam gudang atau area penyimpanan yang sesuai sebelum digunakan dalam proses produksi. Sistem manajemen persediaan dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemantauan dan pengambilan bahan baku. Yang ketiga juga ada proses produksi, pengolahan, dan manufaktur. Bahan baku diolah melalui langkah-langkah produksi sesuai dengan spesifikasi dan juga desain produk. Proses ini mungkin melibatkan penggunaan mesin, pekerjaan manual, atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya, pengujian dan kontrol kualitas, di mana setelah produk mencapai tahap tertentu dalam proses produksi, seringkali dilakukan pengujian kualitas untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya, montase dan perakitan. Jika produk terdiri dari beberapa komponen, tahap ini melibatkan montase atau perakitan komponen tersebut, dan pada akhirnya produk mulai membentuk bentuk akhirnya. Pengujian final sebelum produk dikirim ke pasar atau pelanggan dilakukan pengujian final untuk memastikan bahwa semua komponen bekerja dengan baik dan produk sesuai dengan standar kualitas. Pengemasan yaitu produk yang telah lulus pengujian dan diketahui berkualitas baik, kemudian dikemas dengan menggunakan metode pengemasan yang sesuai dan aman. Pengemasan dapat mencakup label, petunjuk penggunaan, dan informasi produk lainnya. Selanjutnya penyimpanan produk jadi, produk yang disimpan dalam gudang sebelum dikirimkan atau didistribusikan ke pasar atau ke pelanggan. Sistem manajemen persediaan dapat digunakan untuk mengelola produk jadi dengan efisien. Distribusi produk jadi didistribusikan ke pelanggan atau mitra bisnis melalui jalur distribusi yang telah ditentukan. Ini dapat melibatkan transportasi, pergudangan sementara, dan proses logistik lainnya. Setelah pemasaran dan penjualan, di mana produk sampai di pasar dan disertakan dalam strategi pemasaran dan penjualan perusahaan. Tim penjualan mempromosikan produk kepada pelanggan potensial dan menjualnya sesuai dengan strategi penjualan perusahaan. Dan yang selanjutnya pelayanan pelanggan, di mana setelah penjualan, pelayanan pelanggan ini mungkin diperlukan untuk memberikan dukungan, pemeliharaan, atau layanan purna jual lainnya. Dan yang terakhir, pemulihan dan daur ulang. Ini opsional, bergantung pada jenis produk dan kebijakan perusahaan. Ada kemungkinan untuk melibatkan tahap pemulihan
atau daur ulang produk yang sudah diterpakai. Alur produksi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan produk yang dihasilkan. Keseluruhan proses ini dirancang untuk mencapai efisiensi, kualitas, dan juga kepuasan. Selanjutnya yaitu adalah mengenai aspek ekonomi dan budaya. Selanjutnya adalah pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan. Dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Aspek ekonomi ini merupakan faktor yang sangat penting. Jika aspek ekonomi sedang membaik dan sektor real yang sedang berjalan kondisinya baik, maka permintaan produk dan konsumsi masyarakat juga meningkat. Sedangkan pada aspek budaya, di studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan akan menganalisis bagaimana mempengaruhi perusahaan adat istiadat di daerah sekitar. Perhatian akan faktor sosial menjadi penting. Hasil produk dan jasa kita wajib memperhatikan budaya masyarakat setempat. Setiap masyarakat ini memiliki ciri khas budaya yang berbeda-beda. Kepedulian dan perhatian akan aspek sosial budaya menjadi sangat penting untuk kelangsungan perusahaan jangka panjang. Selanjutnya yaitu adalah mengenai aspek pasar dan pemasaran. Selanjutnya yaitu adalah aspek pemasaran, yaitu aspek pemasaran ini merupakan cara memandang pembentukan waktu secara internal di dalam situasi keadaan atau proses. Pemasaran adalah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan barang atau jasa dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk menjual barang atau jasa yang diproduksi perusahaan ke pasar. Oleh karena itu, aspek ini bertanggung jawab dalam menentukan ciri-ciri pasar yang akan dipilih. Dalam analisis studi kelayakan bisnis, furnitur lemari, beberapa aspek pasar dan pemasaran yang perlu dipertimbangkan melalui segmentasi pasar. Jadi identifikasi segmen pasar yang paling potensial untuk produksi lemari, meja, rumah tangga, kantor, atau industri perhotelan. Yang kedua, ada tren pasar, tinjau tren terkini dalam desain interior dan preferensi konsumsi terkait furnitur lemari meja. Hal ini dapat membantu bisnis untuk tetap relevan dan mematuhi permintaan pasar. Yang ketiga, ada analisis pesaing, jadi identifikasi pesaing dan dengan mempelajari kekuatan dan kelemahan untuk dapat bersaing secara efektif. Selanjutnya ada strategi harga, jadi menentukan strategi harga yang sesuai dengan target pasar dan kualitas produk. Pertimbangkan juga faktor biaya produksi, harga pesaing, dan juga nilai tambah produk. Yang terakhir, 5, distribusi, memilih distribusi yang tepat dan dapat mencapai target pasar dengan baik seperti penjualan langsung, pengecer, atau platform e-commerce. Yang keenam ada promosi, merencanakan strategi promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek seperti iklan online, promosi penjualan, atau kehadiran dalam pameran furnitur. Ketujuh, pelayanan pelanggan, pertimbangkan bagaimana memberikan pelayanan pelanggan yang baik, termasuk kebijakan garansi purna jual dan responsif terhadap pertanyaan atau keluhan pelanggan. Analisis SWOT, yang terakhir pemasaran, evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam aspek pemasaran bisnis furnitur lemari untuk menyusun strategi yang tepat. Itu adalah aspek manajemen. Selanjutnya yaitu adalah studi kelayakan bisnis juga turut menyatakan aspek manajemen. Jadi sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen ini memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Aspek manajemen dan organisasi ini memiliki tujuan untuk mengukur kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut dan mencari bentuk organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Yaitu adalah mengenai aspek teknologi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada aspek teknologi. Jadi industri furnitur saat ini mengalami perkembangan teknologi yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi produk, kualitas produk, maupun pengalaman pelanggan. Jadi beberapa aspek teknologi yang relevan dalam industri furnitur itu seperti desain dan perencanaan, ada juga produksi dan manufaktur, ada e-commerce dan pemasaran digital, ada juga sistem manajemen pelanggan, dan juga teknologi ramah lingkungan.
Jadi, penerapan teknologi dalam industri furnitur ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memberikan peluang untuk inovasi produk dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu adalah mengenai aspek keuangan. Selanjutnya yaitu adalah mengenai aspek keuangan. Jadi, aspek keuangan ini di dalam perusahaan industri furnitur sendiri sangat penting karena melibatkan pengelolaan dan juga penerapan sumber daya keuangan perusahaan, di mana aspek keuangan ini dikelola dapat membantu perusahaan industri furnitur sendiri mencapai stabilitas finansial, pertumbuhan yang berkelanjutan, serta daya saing yang lebih baik di pasar. Selanjutnya ini adalah mengenai tabel rincian awal modal usaha dari DIY furnitur. Jadi yang pertama yaitu adalah mengenai bahan baku, di mana yang dibutuhkan yaitu adalah kayu sebanyak 700, di mana harga persatuannya yaitu adalah 3.450.000 rupiah, di mana total harganya yaitu menjadi 2.415.000.000 rupiah. Sedangkan untuk BTKL-nya atau biaya tenaga kerja langsungnya, di mana karyawan pabrik tenaga kerjanya sebanyak 350 orang, di mana total harganya menjadi 1.344.000.000 rupiah. Sedangkan untuk BOP-nya atau biaya overhead pabriknya sendiri dengan jumlah yaitu 1.199.148.453 rupiah. Baik untuk aktiva tetap pabriknya, total semuanya yaitu adalah 9.584.121.000 rupiah. Sedangkan untuk aktiva tetap kantornya sendiri yaitu memiliki total 278.455.000 rupiah. Sedangkan untuk biaya administrasi dan umum digabung dengan biaya pemasaran memiliki total sebanyak 70.589.887 rupiah. Maka semua keseluruhan modal awal dari DIY furnitur yaitu sebanyak 17.546.982.341 rupiah. Selanjutnya ini adalah mengenai berdasarkan tabel dari rincian awal modal usaha dari DIY furnitur sendiri, maka diperolehlah jumlah besaran modal yang harus diinvestasikan sebagai awal dalam pendirian usaha DIY furnitur. Yang pertama, dari sumber modalnya, modal pribadi atau kasnya memiliki persentase sebanyak 38,83%, maka jumlah investasi sendiri sebanyak 6.812.861.341 rupiah. Sedangkan untuk sumber modal dari modal aktiva tetapnya sendiri persentasinya 55,47%, maka jumlah investasi modalnya sebanyak 9.734.121.000 rupiah. Sedangkan yang terakhir yaitu sumber modal dari utang, maka persentasinya 5,70%, maka jumlah investasi modalnya sebanyak 1 miliar. Maka total keseluruhan dari jumlah investasi modalnya yaitu adalah 17.546.982.341 rupiah. Ini adalah mengenai daftar penyusutan dari aktiva tetap DIY furnitur. Jadi aktiva tetap dari DIY furnitur ini untuk aktiva tetap pabriknya sendiri memiliki 25 aktiva tetap, sedangkan untuk aktiva tetap kantor itu memiliki jumlah sebanyak 11. Bisa dilihat di sini ada kuantitas, harga perolehan, umur ekonomis, ada juga nilai residunya, beban penyusutan per tahun, dan juga beban penyusutan per bulannya. Selanjutnya yaitu adalah mengenai laporan HPP, harga pokok produksi dari DIY furnitur sendiri. Jadi didapat harga pokok totalnya sebanyak 5.328.148.453 rupiah. Sedangkan untuk harga pokok unit untuk 2.100 unit
per bulannya yang dijual sebanyak 2.537.214 rupiah. Baik, selanjutnya yaitu adalah mengenai laporan laba rugi, di mana untuk 1 bulan siklus produksi ini memiliki laba rugi sebanyak 1.951.561.000 rupiah. Baik, selanjutnya yaitu adalah mengenai neraca dari DIY Furniture. Jadi dari total aset rancarnya sendiri yaitu sebanyak 7.812.861.341 rupiah. Sedangkan untuk total aset tetapnya sebanyak 9.734.121.000 rupiah. Maka didapat total asetnya sendiri sebanyak 17.546.982.341 rupiah. Sedangkan untuk utang banknya sendiri di bagian kewajiban yaitu ada 1 miliar, sedangkan modal usahanya yaitu sebanyak 16.546.982.341 rupiah. Maka didapatkan total kewajiban dan modalnya yaitu 17.546.982.341 rupiah. Baik, adapun analisis finansialnya, jadi untuk analisis finansial ini bertujuan untuk mengetahui perkiraan dalam hal pendanaan dan juga aliran kas sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan. Perhitungan analisis finansial yang disajikan oleh kelompok 3 mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha DIY Furniture sendiri terdiri dari perhitungan yang pertama ada break even point atau BEP, ada juga internal rate of return, IRR, net present value atau NPV, payback period, PP, profitability index, PI, dan juga benefit cost ratio dan analisis kredit. Baik, selanjutnya yaitu adalah mengenai perhitungan BEP. Jadi kita dapat di sini break even point per unit dari DIY Furniture ini yaitu sebanyak 1.446,45 unit. Sedangkan untuk BEP rupiahnya atau break even point untuk DIY Furniture sebanyak 5.062.570.645 rupiah. Yaitu adalah mengenai perhitungan payback period, di mana payback period sendiri ini digunakan untuk tujuan menghitung jangka waktu pengembalian modal investasi yang digunakan untuk membiayai bisnis. Jadi payback period adalah suatu periode yang menunjukkan berapa lama modal yang ditanamkan dalam bisnis tersebut dapat dikembalikan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa payback period dari investasi DIY Furniture sendiri mendapatkan hasil 7 tahun 1 bulan lebih 10 hari. Selanjutnya yaitu adalah mengenai net present value. Jadi NPV ini adalah nilai sekarang dari keuntungan bersih atau manfaat neto tambahan yang akan diperoleh pada masa mendatang, merupakan selisih antara nilai sekarang arus manfaat dikurangi dengan nilai sekarang arus biaya, di mana NPV dari perhitungan didapat sebanyak. Baik, jadi dapat dilihat NPV-nya sebanyak 14,664,183,902, di mana dalam konteksnya NPV itu menunjukkan bahwa proyek investasi tersebut memiliki nilai sekarang yang lebih besar dari arus kas keluar, sehingga dapat dianggap bahwa investasi tersebut menguntungkan. Jumlah tersebut mewakili keuntungan bersih dari investasi tersebut setelah mengambil kembali biaya modal dan menghitung nilai waktu luang. Selanjutnya yaitu adalah mengenai internal rate of return atau IRR, yaitu adalah tingkat suku bunga maksimum yang dapat dibayar oleh bisnis untuk sumber daya yang digunakan karena bisnis ini membutuhkan dana lagi untuk biaya-biaya operasi dan juga investasi. Dan bisnis itu baru sampai pada tingkat pulang modal, di mana kita menggunakan suku bunga 11% dan 12%. Untuk 11% dari present value proceed-nya senilai
19 miliar 648.341.776 juta rupiah. Sedangkan untuk present value dari outlays-nya sendiri sebanyak 17 miliar 546.980.341 rupiah. Maka dikurang menjadi 2.101.359.435 rupiah. Untuk 12%-nya sendiri, present value dari proceeds-nya yaitu adalah 18.429.701.811 rupiah. Sedangkan untuk present value dari outlays-nya yaitu adalah 17.456.982.341 dan didapat perhitungan selisihnya yaitu adalah 882.729.470 rupiah. Maka jadi 11% ditambah dengan 1,72% didapat menjadi 12,72% internal rate of return-nya. Dan sedangkan ini yaitu adalah mengenai tabel bunga IRR-nya. Untuk selisih bunga 11% itu selisihnya dan 12% itu senilai 1.218.289.965 rupiah. Sedangkan untuk selisih present value profit-nya senilai 2.359.435 rupiah. Baik, selanjutnya untuk profitability index, di mana indeks profitabilitas ini adalah metode perhitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Profitability index atau PI sendiri adalah sebuah metode pendekatan yang hampir sama dengan NPV. Jika NPV ini menghitung daripada berapa rupiah kelebihan present value cash-nya, inflow di atas present value initial investment, sedangkan PI sendiri yaitu mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Maka diasumsikan dari jumlah kas masuk sama untuk setiap tahunnya sehingga profitability index-nya yaitu sebanyak 1,2116, di mana PI-nya lebih dari 1 maka dikatakan layak. Selanjutnya kita masuk kepada analisa kredit, di mana analisa kredit ini disusun agar resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur bisa diatasi. Jadi setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur ini tentu harus dilakukan penilaian dan juga analisa kredit secara seksama. Untuk DIY Furniture ini melakukan peminjaman uang dari bank untuk dijadikan modal awal pendirian usaha sebesar 1 miliar dengan angsuran yang ditetapkan per bulannya selama 2 tahun dan bunga yang telah ditentukan sebanyak 12% per tahun. Maka perhitungan dari analisis kreditnya dapat dilihat di sini. Pinjamannya yaitu adalah jumlah pinjaman dibagi jangka waktu, di mana didapatkan 1 miliar dibagi dengan 24 bulan atau 2 tahunnya menjadi 41.666.667 rupiah. Sedangkan untuk bunga per bulannya sendiri yaitu adalah bunga dikali dengan sisa pinjaman dibagi dengan 24 bulan. Dan ini merupakan tabel dari perhitungan kredit, bisa dilihat di sini sebanyak 24 bulan sampai kepada sisa pinjamannya 0 di bulan ke-24. Selanjutnya yaitu kita sudah masuk kepada kesimpulan, di mana dapat disimpulkan dari hasil penelitian dan analisis studi kelayakan bisnis pada industri DIY furniture tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, untuk mendirikan usaha DIY furniture ini pemilik usaha untuk membutuhkan modal keseluruhan sebesar 17.546.982.341 rupiah, di mana modal
perusahaan keseluruhannya ini terdiri dari modal kas pribadi sebesar 6.812.861.341 rupiah, modal aktiva tetapnya sebesar 9.734.121.000 rupiah, dan juga untuk utang banknya sebanyak 1 miliar. Jadi seluruh arus pengeluaran kas yang terjadi pada usaha DIY furniture tersebut dapat dengan penerimaan kas yang diperoleh, sehingga biaya-biaya yang dikorbankan tersebut dapat ditutup dari hasil penjualan produk. Sementara itu, untuk modal yang dapat dikembalikan dalam jangka waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan umur teknis peralatan dan mesin yang dipergunakan. Jadi saat perhitungan analisis finansial dari nilai perhitungan break-even point, internal rate of return, net present value, payback period, dan juga profitability atau PI, serta analisis kredit, dapat disimpulkan bahwa usaha DIY furniture ini layak direalisasikan dan dijalankan. Sekian video presentasi mengenai laporan akhir studi kelayakan bisnis untuk DIY furniture. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.